Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bi islami billah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa jika kita lakukan semua? Allahumma inni as'aluka min nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Aisyah Kecamatan Kuringin Anom yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya yang saya hormati Ibunda Ustazah Maisaro SPD Ketua PCA Kuringin Anom, dan yang saya hormati Ibunda Ustazah Susiatini Ketua Majelis Taklim Ketajian Kecamatan Kuringin Anom beserta jajaran, Ustazah Kusmiani SPD Ketua Korp Muballighat Aisyah Kecamatan Kuringin Anom beserta jajaran, serta yang saya sayangi dan saya banggakan ibu-ibu jamaah Aisyah Kecamatan Kuringin Anom. Syukur alhamdulillah pada hari ini Ahad 22 Juni 2025 kita ditakdirkan oleh Allah bisa muwajahan, bisa bertatap muka di masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Mukminun dalam keadaan sehat walafiat tanpa berangkat. Salawat salam dan barokah selalu kita alihkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang telah menuntun kita menunjukkan jalan yang lurus. Beliau memberikan kita dua pedoman hidup yang apabila kita selalu berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu-ibu yang saya cintai dan dirahmati Allah, Ibu, bicara tentang wanita atau perempuan itu adalah pembahasan yang sangat unik dan menarik karena wanita itu adalah satu di antara perhiasan dunia. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan dunia, maka dunia itu adalah perhiasan. Wakai maka dunia sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atus solihah, wanita yang dunia matamu, wakai mata dunia al-mar'atus solihah. Di perhiasan itu adalah sesuatu yang terlihat indah dan menyenangkan hati. Yang mana panjenengan termasuk bagiannya. Maka dari itu nggak salah dari Ustazah Maisaro beserta jajaran membuat materi tentang wanita. Materinya mengenal dan meneladani kisah perjuangan Bunda Maryam Ibunda Nabisa alaihi salatu wassalam. Bu, alhamdulillah. Saya bacakan pantun dulu. Saat mentari mulai meninggi, bahagia melihat pemandangan di sawah. Assalamualaikum, selamat pagi. Bahagia jumpa Aisyah Solihah. Segarnya minum air kelapa. Setelah itu makan rujak dondong. Seger, banyak seger. Karena kita pertama berjumpa, ayo kenalan dong. Nama saya Burotul Mas Buko. Pulau Saking Pancet Prayo Ketua Gresik 4 Desember 1986. Kok sih nom? Kesinyalan sabun. Sepung. Kenapa Bu? Karena pulau sudah biasa mikir sama nih. Wong. Ya Bu. Makanya kita nyong izin. Nyambung terus dengan masalah dengan jajaran cabang dan orang sehebat dan pengalaman dengan yang sudah banyak ini. Dagangan yang di depan yang ngomong itu diarek wingi lah yang mohon maaf ya Bu. Kita sharing, kita saling mengingatkan. Maaf, saya sekarang tinggal bersama dengan suami tercinta di Kecamatan Cermeng, tepatnya di Dusun Sering. Ada yang pernah ketemu saya Bu? Ada. Nah, kalau yang biasa itu ke mana apa kemana mungkin sudah pernah. Yang lainnya barangkali pernah ketemu saya Bu? Sekarang ya. Karena mungkin menjadi wajah saya biasa-biasa saja. Jadi kalau dengan belum pernah ketemu saya, ya saya malu. Saya bukan artis, bukan tokoh penting. Tapi yang jelas adalah alhamdulillah Allah menjadikan saya di taman ini. Ya tadi kata saya nanti Bu, saya ini dengan ketemu pulau, belum
cintai dan saya banggakan. Bu, kita perlu berbenah, kita perlu menata ulang, meriset ulang. Kita yang sebagai wanita bisa jadi punya keluarga juga wanita, adik, saudara, ponakan, putu, mantu. Ini kita coba untuk mengatur ulang, menata ulang, merencanakan ulang. Yang namanya tarbiyah. Kalau panjenengan pernah dengar. Jadi tarbiyah, bagaimana caranya membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, Bapak jenengan hadir di Kalimantan Arsana. Semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, atau samara, sakinah mawaddah warahmah. Itu bukan hanya sebuah ungkapan, tetapi itu adalah tugas kita sebagai ibu ani jamaah Isya. Ada peran penting kita di dalamnya. Maka dari itu Allah melalui Rasulullah kita sudah jelaskan, Bu. Jadi taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah, saya tinggalkan kepada kamu wahai umatku dua perkara. Ketika kamu berpegang kepada kedua perkara ini, maka yakin kamu tidak akan tersesat selamanya. Hanya kalau orang tuanya kita mungkin wasiatnya adalah berupa harta. Nah, sampai tak tinggali mobil 5 ya, tanah 1 hektar. Nanti kamu berbagi dengan saudaramu 5, dan setelah itu kalau kita. Dan Rasulullah itu wasiatnya berupa 2 pedoman. Untuk apa? Untuk kita hidup supaya bisa tertata lagi. Kenapa pedomannya? Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Bu, jangan percaya kan? 2 kitab ini, 2 wasiat ini bisa menjadikan kita selamat dunia akhirat. Percaya, Bu? Nah, karena fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini bukan hanya pengalaman komnas.perempuan.go.id, ada tertulis kekerasan tertinggi perempuan, kekerasan psikis dan seksual itu sekitar 26,94%. Luar biasa ini terhadap perempuan. Kemudian di peringkat ketiga, kekerasan fisik terhadap perempuan itu 26,78%. Nah, ranking keempat, kekerasan ekonomi. Gara-gara ekonomi terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap wanita itu sebesar 9,84%. Ini luar biasa. Oleh sebab itu mari kita sebagai jamaah Isya ikut mengambil peran. Kita ambil. Jadi Aisyah itu identitasnya, ciri khasnya itu mengaji. Kalau belum bisa mengaji, maka berdoa supaya Allah izinkan saya bisa mengaji. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa mengikuti kegiatan mengaji. Bu, saya tahu saya sibuk sekarang, ini aku sudah nggak kerja. Atau yang mengaji. Dengan terus usia itu miliknya siapa? Jadi kan yakin umur kita ini dipanjangkan oleh Allah, kan nggak tahu ya. Satu dia mau itu Bu, anak di daerah kami habis terima ijazah SMK di Malang Kodarullah itu kecelakaan itu. Kita nggak pernah tahu kita sampai kapan hidupnya. Makanya syukur kita ada yang mengajak ngaji, alhamdulillah. Ada yang nyelekan ketika ngaji, alhamdulillah. Saat ini mungkin pulau dalam rangka yang di depan mengingatkan. Ada kalanya saya juga yang diingatkan, karena nama Allah supaya jadi orang beruntung itu watawasau bil haqqi dan surat Al-Asr, saling berwasiat dalam hal yang benar-benar dielingno kanca-kanca. Watawasau bis dan ngiringkan yang sabar itu tentang sabaran. Cuma angin iku nek diomong buang Pak, nek dipraktekno angin sing sabar ta. Itu nek kita kawan yang sabar benar. Makanya itu pentingnya dalam Islam saling mengingatkan. Nek nyadari enggak ada yang mengingatkan, nek saling menyadari. Enggak aman itu karena enggak saling menyadari. Makanya ayo kita belajar dari Al-Qur'an sumber kita. Sumber pedoman kita Al-Qur'an dan hadis. Siapa yang harus kita teladani supaya kehidupan wanita di sekeliling kita ini adalah semakin berkualitas? Itu salah satunya oleh Allah kita disuruh belajar dari Bunda Maryam. Di Al-Quran satu-satunya pembahasan tentang wanita yang nama wanitanya disebutkan sebagai nama surat. Sekeluarga juga disebutkan dalam Al-Quran. Ini hanya Bunda Maryam. Dalam Al-Quran surat berapa, Bu? 9. Surat Maryam. Kemudian di surat ketiga ada surat Al-Imran. Keluarga itu adalah Bunda Maryam. Subhanallah. Itu berarti ada isyarat dari Allah yang luar biasa agungnya dalam diri dan keluarga Bunda Maryam.
ideal dalam hal apa Bu? Tarbiyah. Tarbiyah itu kalau bahasa arek sekarang itu adalah pendidikan, pola asuh, bimbingan dan tumbuh kembang pengetahuan kita. Lah orang yang menyampaikan tarbiyah, yang melakukan tarbiyah itu namanya murabbi. Kalau panjenengan benar. Supaya apa Bu? Supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang nyaman, masyarakat yang positif, masyarakat yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bagaimana caranya supaya ideal? Kita lihat pembahasan tentang Bunda Maryam dan keluarganya dalam surat Ali Imran surat ketiga dalam ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Bu, jadi tarbiyah di dalam agama kita, agama Islam itu dimulai dari yang pertama adalah persiapan. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika Imra'atu Imran, istrinya Imran yang bernama Hannah, bapak yang bernama Imran dengan ibu yang bernama Hannah adalah orang-orang yang bersih suci, orang yang baik, akhlaknya baik. Jadi dalam tarbiyah yang pertama kali adalah persiapan calon ayah dan bundanya. Namanya calon pengantin itu harus persiapan dulu supaya besok bisa punya keturunan pendidikannya baik, berkualitas. Itu harus disiapkan dan mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya. Kenapa Bu persiapannya? Persiapannya segala macam. Nah, fenomena yang terjadi sekarang di masyarakat kita itu, dan masalahnya di masyarakat kita itu bukan masyarakat sini nggak ada, masyarakat dua. Laki-lakinya, perempuannya kalau ditanya nggak siap, tetapi sudah berani mencoba dan mencoblos. Bukan apa-apa namanya pemilu, gak wayai ternyata berani padahal belum mempersiapkan diri supaya bisa sudah siap. Itu apa? Harus kita bekali ilmu tentang apa Bu? Tentang rumah tangga, terutama yang laki-laki harus tahu ilmu tentang perempuan. Dan wanita itu ciri khasnya adalah lembut, ya Bu, lembut, penyayang, ya Bu, pengertian, ya Bu, tetapi ya pengen mengerti karena wanita pengen makanya adalah laki-laki harus bisa mengetahui karakter wanita supaya nanti di dalam rumah tangga ada masalah atau ada apa-apa tidak kaget karena belum ada persiapan, kemudian akhirnya kaget Bu, waktunya ada apa sudah ditrintong akhirnya air rumah tangga terbongkar, ketambah dari luar nggak tambah baik, tambah ruwet, ujung-ujungnya udah dari belum belakang kita jemaah ya, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah. Seandainya ada di keluarga kita doakan mendapatkan ganti yang terbaik. Karena kamu kakak itu tidak boleh dan kenapa dia sama siapa? Kenapa nggak perlu kita menyalahkan? Yang penting kita bersama sekarang kita perbaiki tarbiyah kita. Yang pertama persiapan calon ayah dan ibu. Yang kedua Bu, yang kedua itu adalah doa yang istiqomah. Jadi tarbiyah dalam Islam itu kalau sesuai dengan cerita tentang Bunda Maryam dan keluarganya itu adalah Ibunda Hannah itu selalu berdoa. Jadi dalam Al-Imran ayat 35 tadi itu qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran Bunda Hannah itu ketika sudah berusia lanjut doanya semakin sering sudah lanjut usia tapi saya doa saja merindukan kehadiran seorang anak, berdoa kepada Allah, kemudian ternyata dia beberapa saat kemudian merasakan hamil. Jadi Bunda Hannah itu hamil, namanya doa
istiqomah. Terus-terusan sampai beliau usianya lanjut tuh, usianya sudah tua. Ya, lanjutnya, Rabbi, ya Allah Tuhanku, inni nadartu laka ma fi batni. Sesungguhnya aku bernadar kepadamu ya Allah, apa yang ada di dalam perutku ini muharrara. Muharrara itu hamba yang mengabdi. Janin yang ada di perut saya ini saya nadarkan bisa mengabdi kepadamu ya Allah. Itu kata Bunda Hana. Ya, jadi Bunda Hana itu menadarkan apa yang di perut beliau itu adalah menjadi muharrara, yaitu hamba yang mengabdi di tempat ibadahnya Allah. Pada qobal minni, maka terimalah nadar saya ini ya Allah, kata beliau. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antas sami'u, engkau adalah as-sami, maha mendengar doa, al-alim dan maha mengetahui. Dan tiga yang pertama tadi setelah persiapan doa yang istiqomah, yang ketiga adalah ketika mengandung kita bisa mengambil ilmunya. Ketika mengandung dinadarkan apa yang dalam perutnya. Bu, panjenengan yang mungkin usianya sudah lanjut, sudah diharapkan punya anak lagi, masih harapan enggak? Berarti anaknya jenengan atau cucunya jenengan. Ketika sudah persiapan, Mas, sekarang saya sudah ilmu tentang pernikahan, tentang suami, tentang bagaimana kalau ada masalah, bagaimana kalau punya masalah itu disimpan atau dikeluarkan ke media, dan seterusnya sudah punya doa yang istiqomah ya Allah, jika judulku itu adalah dia, maka dekatkanlah dengan saya. Sudah istiqomah ya. Nanti anak-anak jenengan, wanita-wanita kita. Kemudian yang ketiga, ketika mengandung nanti, saat sudah bisa menikah, laki-laki dengan mata sopan, wanitanya dengan laki-laki yang soleh, maka ketika sudah karunia Allah bisa mengandung, itu segera didoakan, segera dinadarkan apa yang di perutnya. Dalam perut, ya Allah jadikan ini anak saya ahli Quran. Dengan masih usia-usia seperti saya, masih usia produktif, monggo. Ketika yang hamil, ya Allah jadikanlah yang di perut saya ini adalah ahli arsitek, macam-macam. Ini contoh dari wanita-wanita soleh. Jadi ketika di perut sudah dinadarkan, nadarkan berarti ya Allah, saya nadarkan apa saya besok pulang ke Palestina ya. Ya Allah. Maksudnya nadarkan yang baik, baik. Sanggup 3 bulan pertama kita sabar. Ketika hamil, 3 bulan pertama ya alhamdulillahnya masih bisa bergawe, masih bisa bekerja. Makanya kita jalani karena memang sudah, kenapa Bu? Sudah dinyati. Sudah dinyati alhamdulillah. Karena sudah sunatullah bu perempuan itu memang cocoknya itu yang hamil. Kalau laki-laki kok hamil, jadi anak itu ya itu Bu, itu film keras hati, film toh. Yang cocok dapat kita perempuan. Yang ketiga saat mengandung, kata Ustaz tadi ya, yang kita miliki ini Bu terbatas, kita kan manusia biasa kan. Beda dengan beliau-beliau tadi yang sudah istimewa keimanannya sudah di atas rata-rata. Nah kalau kita ini masih proses terus kan Bu. Kata Ustaz Adhidayat, itu kita minta tolongnya kepada Allah. Dan apa Bu? Dengan asmaul husnanya Allah. Bahwa kita pilih Bu asmaul husnanya yang sesuai. Karena kita terbatas, kita pilih Allah Maha Pemberi yang tiada batas. Namanya kalau asmaul husnanya Al-Wahhab. Bu, yang punya kandungan, biasa itu saya Bu, 2 kali kandungan saya lemah dengan kuburan. Berarti mulai besok seandainya sudah ada lagi Bu, dengan minta kepada Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi yang tiada batas. Ini Al-Wahhab. Kata Ustaz Adhidayat, Al-Wahhab, turunan doa yang memakai Al-Wahhab adalah Habu. Ini ada doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli mau abdi minas sholihin, Rabbana habli lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa itu turunan dari Al-Wahhab. Jadi kalau Rabbana habli lana min azwajina, nah sudah paham itu dengan buka nanti di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Iki berarti jenengan ketika mengandung atau ketika putri jenengan mengandung, mantu jenengan mengandung, tonggo jenengan mengandung, berbanyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami qurrata a'yun, bisa menjadikan mata, bisa menenteramkan hati. Waj'alna dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, sebagai pemimpin orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Insya Allah enggak kuburan lagi yang biasa ke kuburan. Selain Rabbana hab lana, kita mohon kepada Al-Wahhab dengan doa yang ada di surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 83. Rabbi habli hukman, ya Allah Tuhanku, habli berikanlah kepadaku hukman,
di hukma wa atikmin nas mantar sekali jangan baca kan bisa macam-macam, bahkan bisa jadi 10 kali mantar baru yang ke-11 bisa jadi. Ibu itu doa, masya Allah. Nah, aneh mana ibu aneh lain yang penting jenengan niatkan doa. Kamu kan setan adalah jadi nasibnya aneh setan kan ya jadi bengok nih. Jadi apa yang keluar dari kita itu biasanya terekam di telinga kanan. Ayo jadi bono ya si teman-teman dulu. Dia nakal barang polisi. Barang polisinya nggak datang, artinya satu kali aku percaya besoknya percaya lagi ya. Ini jadi aku nakal polisi tiba-tiba ngomong. Akhirnya nakal lagi. Makanya aku hati-hati jadi. Ini pentingnya tarbiyah. Jadi wanita sekarang dengan ikut dari contohnya Bunda Hana dengan berdoa yang sebanyak-banyaknya. Kalau aku di Thailand, kalau di Singapura, bagaimana? Kita ini pengetahuannya terbatas. Allah Maha tak terbatas. Makanya ketika kita keluar misalnya, namanya sekolah, anak kita sekolah, kita juga bekerja, nggak ada yang bisa menjaga anak kita kalau bukan Allah. Makanya kita mesti ngajarin gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipasrahkan tawakal kepada Allah. Ya Allah, mungkin ibu enak sedikit sampai anak harus nggak sampai kadang karena kecolongan mesu dari luar. Makanya pasrahkan pada Allah. Kalau jangan pasrah pada Allah, Allah yang akan menjaga hamba yang semuanya sudah pasrah pada Allah. Dengan yang tahu ini nanti juga itu. Kok tanggo ya Allah nanti nah aku mulai bunyi terus supaya daya api-api dengan lawan yang nggak baik-baik, yang enak-enak itu dengan doa. Senjata orang beriman adalah paling kuat doa. Tarbiyah yang ketiga dari kisah Bunda Maryam dengan keluarganya itu yang ketiga adalah ketika mengandung mengajarkan. Tarbiyah yang keempat dengan menyediakan tempat persalinan. Kita bisa lihat ya, selain tadi di surat Al-Imran, kita juga bisa lihat di surat Al-Maryam surat ke-19. Ayatnya bisa kita pelajari mulai dari ayat 16 sampai ke 24. Artinya ayat ke-16, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam, ceritanya dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Bu, tarbiyah yang baik dalam Islam itu kalau sudah tangguh harus dipersiapkan tempat bersalinnya yang terbaik. Oleh anakku iki hamil, engkau kira-kira kelahirannya di rumah sakit Bunda Surabaya atau di rumah sakit Aisyah Gresik. Yang penting disarikan tempat yang terbaik. Itu nanti pasti tarbiyahnya nanti akan berpengaruh. Ya? Jadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu akan tercapai. Itu yang keempat. Yang di ayat 17, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Ya, pasang tabir. Jadi kalau Bunda Maryam ketika sudah diberi Allah cobaan hamil, ya, kenapa? Karena beliau itu hamilnya apa? Beliau ini hebatnya tanpa suami, tapi belum pernah disentuh oleh laki-laki. Mati. Kalau orang sekarang tanpa suami tapi sudah diinjili. Jadi beliau memasang tabir. Jadi ada pembatas dengan orang lain yang bisa menyebabkan orang lain bisa melihat. Itu apa tabir itu? Beliau memberikan tabir pelindung. Itu adalah ketika beliau supaya bisa memudahkan ketika menyisir rambut, menyisir rambut, atau ketika mencuci baju, atau ketika mandi selesai bedah, atau ketika selesai persalinan dan seterusnya. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya. Ketika mereka Jibril Allah menemui Bunda Maryam. Ya. Kemudian lanjutannya di ayat 18. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jadi beliau itu orang yang sangat menjaga batas demi kehormatan diri. Ini Bunda Maryam. Jadi ketika ada laki-laki yang mendatanginya, padahal laki-lakinya ganteng loh. Beliau itu imannya sudah saking kuatnya. Ketika ada laki-laki yang mendatanginya, beliau mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau bertakwa. Jadi ketika perempuan itu didatangi laki-laki yang asing, ya, yang tidak semestinya bukan keluarga kita, maka contoh dari Bunda Maryam itu adalah berlindung kepada Allah, kemudian mengingatkan tentang takwa. Karena kalau orang bertakwa itu tahu batas apa? Laki-laki yang perempuan itu kalau nggak mahram nggak boleh harus. Jadi dengan punya anak perempuan, adik perempuan,
adalah kewajiban kita masing-masing perlu. Sebenarnya semua dimulai dari keluarga. Orang itu biasanya itu kena mental itu dari pertama itu bukan dari orang yang makanya itu jangan sih tadi ojo sekali-kali mengedorkan bayi karena Allah itu maha penerima taubat. Mas ada orang kita mengajak taubat ya begitu. Jadi kebanyakan itu tekanan mental perempuan itu bukan dari orang berau tapi dari orang dekat dan parahnya lagi orang dekatnya tadi itu adalah perempuan sendiri. Ngomong apa itu wah biasanya yang ke-6 lanjutannya dalam Quran surat Al-Imran ayat 36 berbunyi falamma maka ketika wada'atha melahirkannya, jadi Bunda Hana ketika melahirkan Bunda Maryam qalat beliau berkata kepada Allah Rabbi ya Allah Tuhanku ini wada'uha unsa ya Allah anak kok padahal saya itu nada anak ini jadi hamba yang mengabdi di Baitul Maqdis nah kok wedo ya Allah Allahu a'lam padahal Allah lebih mengetahui bima wada'at dari apa yang dilahirkan Bunda Hana tanpa diomongin itu jelas Allah maha tahu tapi dasarnya sunatullah itu ngomong berarti tidak hanya jenengan perempuan rata-rata itu walaupun sudah jelas kita ngomong itu ya secret kok ngomong itu sudah sunatullah itu perempuan semua termasuk Bunda Hana sudah jelas anaknya itu Allah yang membuat karena Allah tahu ya Allah kok itu lanjutannya. Jadi Bunda Hana itu ngomong gitu karena apa? Bukan laki-laki itu beda dengan perempuan. Ya Allah gimana nanti nabinya saya yang perempuan? Wah ini sama itu dan saya memberinya nama Maryam. Jadi nama yang disebutkan itu sangat indah karena sudah kita berjanji anaknya jadi binatang untuk menjadi hamba yang nabi seorang mukhatorom maka diberi nama Maryam. Maryam itu pelayan Tuhan. Jadi yang ke-6 tadi adalah memberi nama yang baik saat lahir. Nama putri dari Bunda Hana adalah Maryam. Yang ke-7 wah ini dan sesungguhnya aku ya Allah uiduha saya mohon perlindungan untuk anak saya ya Allah untuknya bika kepadamu ya Allah wa dzurriyyataha dan anaknya minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Maka yang ke-7 tarbiyah untuk keluarga kita supaya menjadi keluarga yang ideal, keluarga yang rohani adalah mendoakan kebaikan agar terhindar dari godaan setan. Makanya buat salah belum saya karena ini kemudian ada yang ketika anaknya itu lahir bayi kemudian didoakan doanya macam-macam. Kalau panjenengan bisa mendoakan itu doanya Rasulullah ketika mendoakan cucunya boleh oke dengan punya anak bayi atau cucu bayi didoakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i itu punya umi juga bicara masalah kita mati mikul syaitan wa hamati wa mikul ini akan aman bayi dan aman dari gangguan setan. Jadi uni duta aku lindungi engkau, aku mohon perlindungan untuk engkau di kalimat terakhir dengan kalimat Allah at-tamati yang sempurna mikul syaitan dari segala godaan setan. Kemudian wahamatin dan binatang yang berbahaya wa mikul ayat dari pandangan mata yang berbahaya penyakit lain biasanya ada yang gitu penyakit lain kan kadangnya terbahaya saya bukan jam 10 begini siapa buruan aku jam 10 begini bisa jadi dari mana itu bisa jadi dari gangguan manusia bisa juga dari gangguan syaitan. Makanya jenengan ketika pupunya anaknya sakit atau nangis kayak juga biasanya kan doain kalau yang dalam redaksi lain dalam redaksi Imam Bukhari ada sebenarnya bukan ibu tapi aku di kalimat terakhir kan masih minggu syaitan itu ada yang redaksinya beda lagi ibu rumah aku mau perlindungan untuk berdua cucunya yang namanya Hasan dan yang namanya Husain. Ketika ada anak yang meleleh anak nangis dan panas yang besar punya sembuhan gimana fotonya dengan anak dengan pas kecil terus bimbingan bacakan ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu adalah terapi, bukan dalam Islam terapinya itu terapinya pikir. Kalau ada dalam Islam terapinya nggak pikir, jadi loh, karena ngabur mati kemudian itu berarti nggak dari Islam. Saya walaupun mungkin orang Islam yang lakukan, tapi bisa jadi ya karena sesuai. Tapi yang kita itu ada lagi yang pakai, jadi benar tapi nggak pakai titik, nggak pakai
Jadi bisa juga terapi ini dilakukan sebelum tidur terus. Jadi dibacakan ayat ya. Apa tadi Bu? Ayat kursi, doakan, lalu berdoa, lalu berenang, ditiup. Diusahakan mulai dari ujung rambut bunga ini sampai ujung kaki, ditiupkan diulang sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah anak itu nggak ada yang namanya mimpi. Mau mimpi coba pulau mimpi jatuh dari tebing mimpi. Kenapa jelas? Itu dengan bisa sekarang bisa dengan terapi, dengan tadi. Sama Pak. Itu yang ketujuh. Jadi anak si bayi tadi didoakan itu kebaikan agar terhindar dari setan. Kemudian yang selanjutnya tarbiyah yang ke-8 adalah dari surat Al-Imran ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa qawwalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Al-Imran 37. Maka Tuhannya menerimanya. Jadi tadi Bunda Hana itu menadarkan lahir, kemudian diberi nama Maryam, diterima oleh Allah. Kemudian didoakan dari gangguan setan tertutup, anaknya dan anak cucunya diterima oleh Allah. Kemudian lanjutannya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula. Nah ini Bu, tarbiyah dalam Islam itu yang selanjutnya adalah mencarikan pendidikan yang terbaik. Karena jenengan itu melakukan sunnah sudah. Ini jenengan tuh anaknya sekolah ini bisa ngomong, bisa bergaul, kemudian jenengan sekolah itu berarti jenengan mengikuti sunnah. Ya Bu, ibu ikuti dan keluarga Bunda Maryam. Ada usaha yang lain, sekolah yang lain, seperti untuk misalnya bergaul, berpakaian, berkaji, itu tidak salah. Tetapi kalau mengikuti tarbiyah robbani, yang penting harus pendidikan yang terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang seperti tadi pendidikannya langsung dari dunia, bisa jadi. Jadi kita nggak menyalahkan. Jadi tadi kemudian di samping pendidikan akhlaknya, Allah memperhatikan pula pertumbuhan jasmaninya. Sehingga ini yang saya baca ini tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahari dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Allah memperhatikan pula pertumbuhan Maryam tadi ibu secara akhlak dan jasmaninya, hingga dalam 1 hari pertumbuhan Maryam itu bertambah seperti dalam 1 tahun. Istimewanya Bunda Maryam itu sebagai wanita mulia, suci, nggak pernah disentuh laki manapun, kemudian dilahirkan oleh laki-laki yang soleh dan perempuan yang solihah. Kemudian beliau dinadarkan kepada Allah. Beliau itu baru naik itu sudah koyok usia 1 tahun dengan bayi pernah ya dengan tidak bayi. Oh dilahirkan koyok 1 bulan. Itu nggak heran kenapa? Karena dulu juga ada Bunda Maryam gimana lahir dan terus koyok 1 tahun. Kayak sebenarnya sembarang. Kalau misalnya benar yang habis lahiran jadi ayah bodoh, anak itu mau berarti 1000 no? Kata dia kalau ada teman Jawa dia kata anak tinggal kemudian ibunya membawanya kepada para pendeta penjaga Baitul Maqdis. Jadi orang Nasrani itu ayahnya itu sebagai pendeta. Lalu berkata, Tuhan, terimalah anak yang saya ladarkan ini. Berlomba-lomba mereka untuk menerimanya sebagai anak asuhan, sebagai orang tua asuh, ya. Karena ia adalah putri dari imam mereka yang pemimpinnya itu adalah Nabi Zakaria. Dan kata Nabi Zakaria, aku lebih berat atasnya karena ibunya tinggal bersamamu. Yang lain berkata tidak, sebenarnya kita mengatakan dia tersebut. Jadi bukan itu istimewanya semua itu royokan. Kenapa? Karena dari bayinya saja itu sudah terlihat tanda-tanda yang luar biasa. Anak yang soleh, ciri-cirinya luar biasa. Terus perkembangannya beda dengan anak seusianya. Karena jadinya kalau tinggal bayi, ya apa nasib? Jadi apa yang gendong? Nah ini 29 pemuka agama itu royokan pengen ngasuh Bunda Maryam. Jadi ngasuh Bunda Maryam kalau masih bayi dulu. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk membuat undian berupa pena, cenderung mau pena ini panah. Maka mereka berjumlah 29 pergi ke Sungai Yordan dan melemparkan pena atau anak panah mereka. Siapa yang nanti mencungul lebih dulu, maka itulah yang berhak masuk Maria. Ternyata semuanya bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih dulu naik ke atas miliknya Nabi Zakaria.
Bu, tarbiyah di dalam Islam yang ke-8 adalah mencarikan guru. Dan orang yang terbaik untuk mengasuh. Ini budayanya itu gitu Bu. Jadi carikan guru terbaik. Berarti sama dengan jenengan. Jenengan bukan salah. Nyarikan sekolah untuk anak, dicarikan guru yang sekiranya cocok untuk ngasuh anak saya ini. Bu. Insya Allah jenengan boten kecewa menyekolahkan anak jenengan sebelum Muhammadiyah. Jadi pendidikannya baik, guru-gurunya insya Allah juga profesional. Walaupun mungkin ada yang sudah tua, makanya usia itu ya. Apa lazim kalau mau berkomunikasi sekolahnya, setingting. Bu, pendidikan itu tidak dilihat dari gurunya yang cantik atau yang muda. Ini contohnya dari Bunda Ana mencarikan yang terbaik secara agama. Ternyata siapa guru terbaiknya Nabi Zakaria. Tarbiyah yang ke-8 itu. Yang ke-9 menyiapkan tempat terbaik. Tempat terbaik itu tadi pendidikannya, kelasnya. Makanya bukan heran Bu, ini jenengan pernah menyekolahkan anak kemudian bener ngomong Bu, anak ini ku sumuk di kelas. Mun tolong Bu, bene kok enten pas elek-elek. Jenengan hati-hati. Boten kaget dengan pasar. Orang tuanya karena ini tadi adalah sunnah mencontoh dari wanita solehah. Bunda anak, Bu, jangankan kipas yang elek. Di rumah saya ada kipas tornado. Oh, tambah AC. Jangankan kipas Bu, AC pun saya akan berikan. Ini sekarang rata-rata seperti dia rata-rata AC. Alhamdulillah. Nih dengan kata Bu, nama sana sekolah di AC, oh aku dewe aku AC yang enggak Bu. Jenengan kalau mau itu namanya sedekah ya. Selama AC dengan dipakai, anginnya ini mati orang banyak. Ini sedekah jarinya Bu akhirnya jenengan. Ah bener entos itu. Sedekah itu pemberian yang agama namanya sedekah jariah. Selama pemberian tadi dipakai oleh penerima manfaat, maka jenengan akan selalu dapatkan manfaat. Malaikat rokib yang di kanan tangan jenengan. Itu nanti terus ada jenengan tidur loh. Oh ternyata di sekolah kelas yang ada AC-nya jenengan dipakai rapal dewan. Alhamdulillah. Masjid pasar masjid ini selama masjid dipakai ibadah, jenengan amal kipas jenengan nggak hanya sholat, tapi ada yang zikir, ada yang menyusui anak, ada yang ngaji selatu, yang dari ngaji saja pak jenengan nggak amat Bu. Dipakai itu pas menurut mau, apalagi tambah sholatnya nggak terima Bu kok. Bu asal maghrib bisa tubuh Tuhan. Ya luar biasa kalau batas makanya itu yang ke-9 disiapkan tempat terbaik karena kita ini anak kita ini aset dunia akhirat. Panjenengan besok ketika sampun kabudut dening Allah Subhanahu wa taala putra putri panjenengan itu walaupun enggak berdoa istilahnya ya Bu, tidak maka berdoa agama cukup amal Bu dalam salatin sedekah jariyatin kemarin au ilmin entah Pak Usi ilmu yang dimanfaatkan dengan ngajari anak masak ketika jenengan sampun kabudut anak isih masak kan Bu acara DPM jenengan dan yang terakhir adalah awaladin sohir anak yang mendoakan orang tuanya walaupun anak itu enggak ya Allah ampunilah bapakku anak itu baru mengajarkan banyak itu sudah termasuk doa. Jadi anak jangan mungkin ketemu bolot itu nak merengkos dengan senyum kan salah Bu. Semua anak saya yang dikerjakan anak itulah doa untuk orang tua. Masya Allah orang tuanya dijembarkan hidupnya dikasih angin ya Allah angin yang begini segernya ini ada ternyata karena anak soleh solehah. Alhamdulillah. Itu yang ke-9. Yang ke-10 dan surat yang lanjutannya Bu di ayat 19 sampai 24 ibadah. Jadi Bunda Maryam dapat kabar gembira anugerah anak laki ibu dia kata itu. Di ayat 21-nya ada keajaiban sebagai tanda rahmat dan urusan yang sudah diputuskan oleh Allah. Setiap Nabi Zakaria yang masuk ke mikrofnya Bunda Maryam itu ada buah-buahan segar. Ketika Nabi Zakaria masuknya itu musim dingin, yang di dalamnya itu buah segar musim panas. Bayangkan. Jangan pengen tak? Saya istimewakan Bunda Maryam ini. Saya pengen jadi kamu bisa dihati. Pengen tapi ya enggak Bu, antara seperti sekolah. Yang usah sekolah masih banyak. Yang punya cucu saya baik. Ada Allah ya Allah, jadikan cucu saya ini ahli Quran dan tak sekolahkan di perguruan Muhammadiyah. Amin Allahumma. Bisa jadi Bu. Baru dan TK. Nah, pautnya juga paut dan TK ada di pautnya. Alhamdulillah. TPK-nya juga di rumah. Ya, Bu, no, rekomendasi ini batas. Tidak usah bandingkan Bu. Yang penting kita kalau itu tarbiyah ini tadi, kepengen goyang ini, mau di sekolah no. Di PAUD, TK,
mesti nih mesti awak mungkin kayak banjir di banjir tapi gak ada di banjir gara-gara tahu dia jenengan Pak dilengkapi ulang awak janji ngasih makanan yang terbaik untuk anak-anak biar Islam ibu supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah yang ke-11 contohnya dari Bunda Maryam di ayat 16 sampai 24 dengan baca itu adalah dengan beliau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Jadi beliau selalu berzikir di dalam Al-Quran Bu. Makanya beliau ketika berzikir, ketika mendekatkan diri kepada Allah tanpa minta sudah ada tersedia buah-buahan. Pengen apa pengen Bu? Bunda Maryam itu tadi dengan makanan-makanan yang baik dan istimewa halal. Ini panjenengan Bu supaya tercukupi semakin lebih hanya cukup tapi lebih dari cukup maka jangan biasakan zikir pagi. Kalian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah ini as'aluka saya mohon kepada Allah ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat. Sekali saya ngomong anakku paham, sekali saya ngomong muridku langsung pintar. Kenapa? Ilman nafi'a supaya itu bermanfaat. Kita perlu makanya kalau sekolah Muhammadiyah itu pasti ada diperintahkan untuk baca doa. Yang kedua Bu, berarti billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyya wa rasulina rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semua perbuatan yang ada sekali pagi sebelum masuk. Saya apa madrasah. Sebelumnya mesti ada apa Bu? Supaya kita dibuka hati, bisa senang ilmunya, enak ilmunya. Sebelum tadi waktu itu mesti ada rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Waktu datang di saya berangkat sekolah itu cucu pulang sekolah senyum. Kenapa? Karena alhamdulillah. Kalau jenengan siapa pada teman? Anak tahu sekolah. Jenengan keluar rumah sudah ngajak anak silakan yakin di sekolah kan? Tahu. Jenengan anak jenengan sebelum belajar tadi sudah Rob ini sudah waktu bilang sudah Rob di sini yakin anak jenengan besok belajar. Alhamdulillah saya ini berapa bersaudara. Bapak ibu saya ini bukan menengah atas, bukan menengah, tapi berasal dari golongan lumayan. Sembarang kalian nanam diri maka petani bersyukur. Seorang petani bisa 8 anak mentas semua kepada alhamdulillah. Oh sudah selesai. Padahal ini selesai. Selesaikan. Nanti saja. Nanti saja. Sebelum 8 bulan jadi Bu, ikhlas toh. Lebihan jenengan insya Allah nanti 30 aku tidak sedih. Lebihan jenengan ikhlas. Tapi ilmu ikhlas itu semua orang punya. Tapi ketika jenengan ikhlas, Allah ganti Bu. Dengan ganti saya akan doa pada Allah, Allah gantikan 10 menit lebih ibu-ibu yang ngaji di sini dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan anak jenengan, cucu jenengan ketika sekolah di perguruan Muhammadiyah kemudian pulang bawa jajan, lu bawa jajanan. Iya Bu, tadi ada yang bacaan. Alhamdulillah. Berarti janjinya Allah itu benar. Ya, karena mendekat ada dilengkapi, dicukupi makanan yang halal, senantiasa mendekatkan diri, terus sehingga apa Bu? Sehingga melahirkan keturunan yang mulia dan suci. Seorang nabi dan rasul. Bisa dengan lihat di Quran surat Al-Imran ayat 35 sampai 37, kemudian di Quran surat Al-Imran ayat 42 sampai 45. Oke. Jadi di 42 tadi Bunda Maryam wanita yang disucikan Bu memiliki kelebihan sejagat raya. Jadi dalam Al-Quran itu ketika ada nama orang secara spesifik disebutkan nama orang itu berarti kejadian yang menimpa orang tersebut adalah satu-satunya yang terjadi. Jadi wanita yang satu-satunya di dunia melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki adalah pada Maryam. Ayat 42, 43 beliau adalah taat kepada Allah, tarbiyahnya adalah dengan dapat perintah sholat. Sampai tadi tarbiyah yang ada itu sholat tuh. Sewu, wong dia, orang tua kita. Ketika jenengan berangkat angkut salim, pamit salam, dengan berangkat sekolah orang tua jenengan mesti setelah itu sholat juga. Kita bapak itu rata-rata tirakate orang biyen itu adalah sholat. Kenapa? Tirakat itu contoh dari Bunda Maryam. Bahkan Bu, kisah inspiratif dari Bunda Maryam itu dicontoh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bisa tersebut tapi dereng nggak ada, dereng nggak ada jogo. Mencontoh dari Bunda Maryam. Bunda Maryam itu mengatakan kekuatan doa. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada yang dikehendaki. Jadi kekuatan doa luar biasa. Sehingga beliau Nabi Zakaria ikut doa sambil sholat niru Bunda Maryam. Al-Quran ayat 45 itu ada kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi jenengan kalau sudah mengikuti tirakat ini akan dapat kabar gembira. Kenapa Bu? Jenengan
kalau Bunda Maryam surprise-nya adalah Nabi Isa yang besok akan menjadi tanda dari kiamat buat Nabi Isa itu. Jadi beliau besok di hari akhir akan turun untuk bisa memusnahkan Dajjal. Kita sekarang sini alhamdulillah. Ini dengan yang masih punya anak sekolah Bu, apakah kuliah atau apa yang masih punya anak seperti itu disebutkan jenengan tirakatnya itu tadi. Ya Bu ya. Jenengan siapkan mulai dari 1 sampai 12 tadi. Punten, jenengan sampun nyatet, sampun apal. Kapalan Bu sampean. Bunduk belasna seru. Apa Bu? Monggo kita tutup sekalian kita bersama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan wafi'in, hamdan yafi'in nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, ya Ghafar, Qahhar, kami adalah hamba yang lemah, banyak dosa dan banyak salah ya Allah. Maka ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keturunan kami ya Allah, dosa ibu dan istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, Razak, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah, dan amal yang diterima ya Allah. Ya Allah, Nurul Hadi, tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa lisani nura, wa basari nura, wa fi yamini wa yasari nura, wa min fawqi wa tahti nura, wa min amami wa khalfi nura. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang panjang boleh kita menuntut ilmu dan melakukan. Semoga berhasil dengan gembira. Akhirul kalam kita tutup dengan kata-kata majelis. Alhamdulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya-Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.